Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin membahas mengenai list yang terdapat pada HTML, yang dimana pada tampilan saat ini itu terdapat beberapa list ya. Yang pertama itu ada ordered list atau list terurut, yang dimana dimulai dengan tag OL dan diakhiri juga dengan /OL. Yang kedua ada unordered list atau list tidak terurut. Nah, ini dimulai menggunakan tag UL ya. Dan yang ketiga itu ada definition list atau list definisi. Untuk tagnya itu dimulai dari DL dan diakhiri dengan /DL. Nah, seperti yang dilihat ya, bahwasanya untuk tag OL dan UL itu isinya adalah LI. Apa itu LI? Nah, LI ini adalah list item ya. Jadi semisalkan ada suatu judul ya, judul dari si UL-nya itu mau apa ya, judul listnya. Dan li ini misalkan adalah bahan-bahan untuk membuat suatu makanan. Dan sedangkan kalau misalkan dilihat dari definition list ini, itu ada DT dan ada DD. Nah, untuk DT ini adalah data term. Sedangkan untuk DD adalah deskripsinya. Nah, ini kan Jasuke ya. Nah, Jasuke itu adalah singkatan dari jagung susu keju. Kalau misalkan di sini saya lihat ya pada tampilan browsernya. Nah, ini adalah tampilan browsernya ya, yang dimana untuk ordered list ini itu biasanya listnya itu dapat berupa angka, huruf kapital misalkan A, B, C, atau misalkan huruf biasa ya, huruf kecil, dan juga angka Romawi kecil atau angka Romawi besar. Nah, untuk list yang tidak terurut ini itu dapat berupa lingkaran, dapat berupa persegi, dapat berupa suatu simbol bintang atau simbol dari centang dan lain-lain. Itu banyak ya. Nah, untuk definition list ini, nah ini adalah untuk Jasuke ini merupakan definition title, dan untuk yang jagung susu keju itu merupakan definition deskripsinya. Dan juga ini secara otomatis ditambahkan baris baru beserta indentasi antara baris yang pertama. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat ya, bahwasanya untuk headingnya menurut saya itu terlalu besar ya, sehingga ini saya akan menurunkan level dari headingnya. Ini saya kembali lagi pada script code-nya. Nah, ini saya ingin mengubah tag H1 ini menjadi H3, yaitu heading yang ketiga ya. Dan juga di sini saya ada salah satu ekstensi yang dimana saya inginnya untuk merubah suatu tag, misalkan ini H3 ya. Nah, saya ingin otomatis untuk akhir dari tag ini otomatis terubah sesuai dari yang saya edit pada tag awal ini. Nah, ini ada salah satu ekstensinya ya. Nah, rekan-rekan bisa mengunjungi di sini ada extension ya, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift X. Nah, seperti ini. Lalu di sini cari extension tag. Nah, seperti ini. Nah, pilih auto rename tag ini. Nah, ini ada extension auto rename tag. Lalu silahkan diinstal. Nah, ini sudah terinstall ya. Ini saya close saja. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengubah dari tagnya. Misalkan ini saya coba menjadi H3. Nah, itu ujungnya ikut terubah juga ya. Nah, sehingga ini memudahkan rekan-rekan ketika akan mengubah suatu tag. Ini saya ubah jadi H3. Ini juga saya ubah jadi H3. Nah, seperti ini. Nah, dan juga di sini saya akan mencoba membuat list yang baru ya, pada file yang baru beserta folder yang baru. Sehingga di sini saya akan membuat folder baru, new folder, yaitu saya akan membuat list. Dan di dalam folder list itu saya ingin membuat file baru, yaitu list.html. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ya merasa untuk yang sidebar ini itu menghalangi, nah rekan-rekan bisa menyembunyikannya itu dengan cara pilih tab view ini ya, lalu masuk ke appearance ini, lalu di sini primary sidebarnya jangan dicentang ya, coba diklik lagi. Nah, si sidebarnya kan jadi sembunyi ya. Kalau misalkan rekan-rekan ingin memanggilnya lagi, itu bisa kembali seperti yang tadi atau bisa menggunakan shortcut key ya, yaitu di sini Ctrl B, Ctrl B. Nah, misalnya seperti itu ya. Saya akan menyembunyikan lagi, Ctrl B.
Lalu saya akan langsung membuat struktur dari HTML-nya. Nah, di sini seperti biasa ya, kita menuliskan doc, lalu tab. Nah, untuk length-nya ini language atau bahasanya, silahkan rekan-rekan pilih ID. Kenapa saya memilih ID? Dikarenakan ID itu singkatan dari Indonesia ya. Kalau misalkan tadi N itu merupakan English. Dan juga untuk titelnya ini saya akan ubah ini halaman list. Nah, pada body juga di sini saya akan menambahkan yang pertama yaitu list terurut. Rekan-rekan bisa memanggil dulu headingnya ya untuk judul dari list itu aneka makanan. Dan juga di sini rekan-rekan membuat listnya yaitu list terurut itu OL ya, ordered list. Dan juga rekan-rekan membuat tag LI list itemnya. Misalkan untuk aneka makanan yang pertama itu nasi padang. Dan yang kedua kita kopas aja menggunakan tip ALT bawah. Nah, seperti ini. Lalu ini ganti menjadi nasi goreng. Lalu buat lagi ini nasi kotak. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, dan juga di sini saya akan membuat judul lagi untuk listnya yaitu aneka jus. Di sini saya membuat tag list tidak terurut yaitu UL dan membuat list itemnya juga. Nah, misalkan ya untuk jus itu saya inginnya jus alpukat. Lalu kopas lagi ini jus melon. Lalu jus mangga. Nah, di sini saya coba aja ya. Ini dibatalkan dulu, di go live juga di sini. Ini close ya. Ini adalah list terurut. Nasi padang, nasi goreng, nasi kotak, ini aneka jus, jus alpukat, jus melon, jus mangga, dan juga di sini bisa ingin membuat satu lagi list yaitu definition list. Kita buat lagi judul ya. Misalkan menu jagung. Seperti ini ya. Lalu di sini buat tag DL dan juga di dalamnya itu ada data term Jasuke seperti ini dan juga saya buat deskripsinya jagung susu keju. Oh, ini ya, ini saya salah tagnya. Nah, ini harusnya DD. Nah, kalau DD itu ada indentasi antara baris yang pertama dengan baris yang kedua. Lalu saya buat lagi yang keduanya ya. Misalkan jaba aja lah. Jagung bakar. Lalu di sini tampil ya seperti ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ini menambahkan dekorasi teks yaitu cetak tebal, ini rekan-rekan bisa memanggil tag B. Di sini kita pembuka dulu. Nah, ini penutupnya otomatis ya. Ini kita cut aja, masukin ke sini. Lalu di sini Jasuke itu dicetak tebal gitu ya hurufnya. Ini juga selain dari B, itu rekan-rekan bisa menggunakan yang namanya strong. Nah, ini kalau misalkan strong itu biasanya digunakan pada tulisan atau kata yang memiliki makna biasanya, sehingga saya sarankan untuk menggunakan B. Nah, di sini itu rekan-rekan pada tag OL ini bisa merubah tipe dari listnya. Misalkan nggak mau angka, saya maunya angka Romawi atau misalkan huruf kapital. Nah, rekan-rekan ini bisa memanggil atribut pada awal tag OL. Lalu di sini rekan-rekan tulis tipe. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada pilihannya ya. Ada satu, kalau misalkan rekan-rekan ingin angka biasa ya. Ada huruf kapital, A, B sampai sekian gitu ya. Ada huruf yang kecil gitu ya, biasa saja. Dan ini ada angka Romawi besar, ada angka Romawi kecil. Dan di sini saya akan mencoba mengganti tipenya jadi A ya. Sehingga kalau misalkan tampil itu jadi A, B, C seperti ini ya. Nah, dan juga untuk yang list tidak terurut, rekan-rekan bisa menentukan tipenya juga ya. Sehingga kalau misalkan rekan-rekan ingin menampilkan simbol yang diinginkan, itu rekan-rekan bisa menggunakan CSS ya. Tetapi di sini saya ajarkan dulu bagaimana cara untuk merubah tipe dari list tidak terurut tanpa CSS. Nah, di sini panggil saja tipe sama dengan, nah di sini misalkan saya yang tadinya itu bentuknya bundar atau bulat, itu bisa saya ganti jadi square.
Nah, sehingga ini jadi kotak ya. Nah, ini jadi kotak. Nah, seperti itu. Silakan rekan-rekan kalau misalkan ingin mencoba untuk mengganti dari setiap tipe yang terdapat pada list terurut atau list yang tidak terurut, itu rekan bisa bereksperimen ya. Silakan dicoba-coba saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.